Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NPM 191205x88 dari kelas 5A2 Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kesadaran global dan prinsip. Yang pertama, yakni sejarah hukum lingkungan di Indonesia. Hukum lingkungan di Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian. Hukum lingkungan Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian, tetapi juga pada perlindungan. Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern yang ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972. Lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 sangat mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan modern Indonesia. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya masalah pengelolaan lingkungan hidup dalam GBHN 1973-1978 untuk pertama kalinya. Lanjut, yakni perkembangan sejarah hukum lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama, pengaturan lingkungan pada masa Undang-Undang KPLH. Undang-Undang KPLH diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982. Kekurangan dari Undang-Undang KPLH ini adalah tidak memuat aturan-aturan detail tentang penanganan suatu persoalan lingkungan hidup dan hanya memuat aturan tentang pengelolaannya saja. Yang kedua, dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ke Undang-Undang 23 Tahun 1997. Sebagai tanda kepatuhan Indonesia kepada norma hukum internasional, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup atau UU KPLH. Namun, dalam kurun waktu 15 tahun masa berlakunya, UU tersebut mengalami banyak kendala dalam penegakan hukum. Atas beberapa kendala tersebut, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup untuk menggantikan Undang-Undang KPLH. UU PLH berlaku pada saat diundangkan 19 September 1997. Yang ketiga, yakni keharusan penyempurnaan Undang-Undang PLH. UU PLH sudah harus diubah atau disempurnakan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan adanya keinginan komunitas lingkungan hidup di DPR RI, pemerintah khususnya Menteri Negara Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi dan LSM untuk mengundang-undangkan tentang pengelolaan sumber daya alam atau UU PSDA. Lanjut, yang ke B yaitu sejarah kesadaran global tentang hukum lingkungan. Pertama, yakni adanya konferensi PBB tentang lingkungan hidup. Konferensi PBB tentang lingkungan hidup diselenggarakan pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi ini menghasilkan sebuah dokumen, yaitu Deklarasi Stockholm, terdiri atas preambel dan 26 asas. Selain itu, juga menghasilkan dokumen-dokumen berikut. Rencana tindak atau action plan yang terdiri atas 109 rekomendasi. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang terdiri dari A. Dewan Pengurus atau Governing Council, Program Lingkungan Hidup atau The Environment Program atau UNEP. Yang B yaitu sekretariat yang dipimpin oleh seorang direktur eksekutif. C. Dana lingkungan hidup. Dan D. Badan Koordinasi Lingkungan Hidup. Konferensi itu juga menetapkan bahwa tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Lanjut, yang kedua yaitu adanya
Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Pada tahun 1983, Majelis Umum PBB membentuk sebuah badan, yaitu The World Commission on Environment and Development atau WCED, yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. Komisi ini juga dikenal dengan sebutan Komisi Brundtland. Komisi Brundtland atau WCED menghasilkan sebuah laporan yang kemudian dipublikasikan, atau Our Common Future. Laporan ini membuat pendekatan terpadu terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan. Untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi laporan Komisi Brundtland, Majelis Umum PPM memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992. Dalam konferensi di Rio de Janeiro menghasilkan salah satunya Deklarasi Rio yang memuat prinsip-prinsip yang dipandang sebagai sumber pengembangan hukum lingkungan nasional dan internasional. Dan prinsip-prinsip tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut, yaitu prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara. Prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara mengandung makna bahwa tiap negara diakui kedaulatannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada dalam batas-batas teritorial atau yurisdiksi negara yang bersangkutan. Prinsip keadilan antar generasi. Prinsip keadilan antar generasi mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi masa datang atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip keadilan intragenerasi. Prinsip keadilan intragenerasi relevan bagi pengembangan hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini mengandung makna bahwa kemiskinan dan kesenjangan kehidupan dalam masyarakat merupakan masalah-masalah yang perlu diberantas. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda. Prinsip ini mengakui adanya tanggung jawab negara-negara maju dalam penanggulangan masalah-masalah lingkungan. Dalam Konvensi Perubahan Iklim, negara-negara maju diminta untuk memainkan peran utama dalam penanggulangan masalah perubahan iklim. Prinsip tindakan pencegahan. Dalam Deklarasi Rio, prinsip pencegahan dirumuskan dalam prinsip ke-11 yang antara lain berbunyi, State shall enact effective environmental legislation. Prinsip ini juga dipandang sangat berhubungan erat dengan prinsip keberhati-hatian yang diuraikan pada bagian berikut. Kedua prinsip menekankan pentingnya langkah-langkah antisipasi pencegahan terjadinya masalah-masalah lingkungan. Prinsip keberhati-hatian. Prinsip ini mencerminkan pengakuan bahwa kepastian ilmiah seringkali datangnya terlambat untuk dapat digunakan menjadi dasar pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan. Rumusan prinsip ini mengandung makna bahwa pemerintah negara peserta konferensi Rio harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi. Lanjut, prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Keberadaan prinsip 10 ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata urusan aparatur pemerintah atau para ahli yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, tapi juga warga atau masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. Prinsip bertetangga baik dan kerjasama internasional. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa negara-negara yang mengetahui terjadinya bencana lingkungan yang kemungkinan membahayakan lingkungan negara tetangganya berkewajiban untuk memberitahu negara tetangganya tentang bencana tersebut. Yang terakhir yaitu yang ketiga, Association of Southeast Asian Nations atau disingkat ASEAN. Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerjasama antara mereka.
Kerjasama itu antara lain dapat dilihat melalui Tripartite Agreement dan Deklarasi Manila. Tripartite Agreement adalah kesepakatan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut di Selat Malaka dan Selat Singapura. Setelah diadakan Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun ASEAN Contingency Plan. Tujuannya adalah untuk melembagakan langkah-langkah yang tepat dalam pengendalian pencemaran laut. Dan juga negara ASEAN juga menyusun rencana tindak atau action plan. Sasaran utama rencana tindak ini adalah pengembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan-kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.